Baik, shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, saya sangat bersyukur satu kehormatan diberikan kepada saya oleh Tuhan melalui para pelayan Tuhan gembala di tempat ini atau hamba Tuhan yang lain di tempat ini untuk bersama-sama di hari ini perdana saya bersama-sama dengan Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, perkenalkan, nama saya Pendeta Sebastian Putar-Putar. Ya, sudah punya istri hanya satu untuk selamanya dan punya dua putri, satu sudah kuliah di London School dan yang satu masih di TK penabur. Ya, jadi mau masuk 7 tahun ya. Kalau yang satu sudah 21 tahun, jadi agak jauh jaraknya. Puji Tuhan. Dan kami melayani bersama-sama bersama dengan istri. Saya juga menggembalakan jemaat namanya Gereja Kingmi Jemaat Immanuel. Kingmi itu adalah Kemah Injil Gereja Masih Indonesia yang ada di Bekasi. Ya, kemudian juga dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin salah satu perguruan tinggi teologi di Bekasi, yaitu Sekolah Tinggi Teologi Kataros Indonesia Bekasi sebagai ketua dan sekaligus juga pendiri dari perguruan tinggi ini. Ini Tuhan sekarang sudah ini terus selama 11 tahun disertai oleh Tuhan dan sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang menyerahkan diri untuk melayani di berbagai daerah di Indonesia. Dan ini lagi penerimaan mahasiswa baru dan sudah selesai kemarin ospek atau pengenalan kampus, kehidupan kampus, dan ada sekitar kurang lebih 25 orang yang hadir dari berbagai daerah, terutama dari Mentawai ya. Dan Mentawai ada dari Nias, ada dari Manado, dan juga ada dari Kupang ya atau NTT. Tuhan. Dan saya juga dipercayakan sebagai ketua satu di Sinode Kingmi ya, yang berpusat di Papua Jayapura. Ya, untuk wilayah pelayanannya itu adalah Jawa dan Sumatera. Dan kami sudah ada klasis di Jawa ini. Ya, di beberapa jemaat sudah berdiri, puji Tuhan. Dan saya mau tahu bahwa sampaikan bahwa saya dulu juga bertumbuh dan melayani di GKRI. Pertama GKRI Immanuel yang dulu digembalakan oleh Pak Pendeta Willy Panensolang, tapi sekarang sepertinya bukan GKRI lagi. Ya, kemudian GKRI Batu Pencuru, yaitu di Bekasi, bergabung dengan abang saya Pendeta Edward Putar-Putar, yang sama-sama sekarang juga melayani JCT. Ya, jadi GKRI itu menjadi tempat di mana saya bisa diberikan Tuhan ya bertumbuh dan juga kesempatan untuk melayani. Dan hari ini saya ada di GKRI Bukit Sion. Tempat ini Ibu LT itu bukan baru kenal, tapi kami sudah bersama-sama mengikuti perkuliahan di Setedulos ya, satu angkatan kami. Dan saya ingat beliau ini lebih pintar dari saya. Ya, kalau di kelas gitu ya, di kelas lebih pintar. Nah, ternyata luar biasa, sama-sama udah cukup lama tidak ketemu ya. Ya, akhirnya bersama-sama bisa ketemu lagi dalam pekerjaan Tuhan yang luar biasa ini. Baik, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu perkenalan saya secara singkat. Ya, mari kita bersama-sama membuka satu firman Tuhan sesuai dengan tema firman Tuhan yang diberikan kepada saya, yang disampaikan kepada saya, yaitu perbuatan baik yang mencerminkan Kristus. Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6, kita akan lihat bersama-sama satu firman Tuhan. Ya, mungkin firman Tuhan ini sudah pernah kita baca. Mari kita lihat bersama-sama ayat yang ke-1 sampai ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Ya, saya akan membaca, Bapak Ibu bisa mengikuti di dalam hati. Saya akan mulai dengan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu saling membantulah kamu. Mulai dari yang pertama dikatakan dalam Galatia pasal 6, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri.
Baiklah setiap-tiap orang memuji pekerjaan sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Lanjutkan di ayat yang ke-6. Dan baiklah ia menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai juga, kita tidak menjadi lemah. Ayat ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang berbahagialah kita yang membaca, merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang kasih Tuhan, saya akan mengulang membaca ayat yang ke-10, karena di ayat ini yang menjadi tema firman Tuhan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dikatakan demikian, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Perhatikan kata yang sangat penting untuk kita perhatikan dalam kesempatan dikatakan, marilah kita berbuat baik. Marilah kita berbuat baik selagi masih ada kesempatan. Ada tema firman Tuhan, perbuatan yang mencerminkan Kristus, atau perbuatan yang baik mencerminkan Kristus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, perbuatan baik itu saya pikir semua dilakukan oleh semua manusia di dunia ini. Semua agama mengajarkan namanya perbuatan baik. Tidak ada agama yang mengajarkan yang jahat. Kalau ada pun itu dianggap satu kekeliruan ataupun suatu kesesatan. Misalnya dihalalkan untuk membunuh orang yang tidak seiman. Ternyata tidak semuanya paham seperti itu. Jadi maksud mengatakan bahwa perbuatan baik itu dikerjakan dan dilakukan oleh semua orang di dunia ini. Siapapun dia pasti diajarkan untuk berbuat baik. Tidak pernah seorang ibu, seorang bapak atau orang tua mengajarkan anaknya untuk berbuat jahat, tapi mengajarkan mulai dari kecil untuk berbuat baik. Di sekolah pun, di perguruan tinggi pun, semuanya akan mengajarkan untuk melakukan perbuatan baik. Dunia mengajarkan perbuatan baik. Tapi apa bedanya perbuatan baik yang kita lakukan, yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentu harus berbeda. Di mana perbedaannya? Sesuai dengan tema hari ini, perbuatan baik kita itu harus mencerminkan Kristus. Disitulah perbedaannya. Ketika kita mengerjakan perbuatan baik, berarti kita standarnya atau teladannya adalah Kristus. Amin. Kita meneladani perbuatan baik itu adalah dari Kristus. Mengapa kita harus berbuat baik? Mengapa kita harus melakukan perbuatan baik? Selain adalah perintah dari Tuhan, sangat jelas dikatakan di ayat 10 tadi, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ini berarti kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Tentu kita harus taati. Mengapa kita harus berbuat baik? Karena kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Amin. Kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Apa yang terbaik yang kita terima dari Tuhan? Dalam segala hal. Kalau dalam Alkitab itu ada dua kata terbaik atau baik. Bahasa Yunani ada kalos, ada agathos.
Kalau situ tetap yang baik, tapi yang baik menurut standar manusia. Itu baik adanya. Tapi belum tentu menurut standarnya Tuhan. Makanya yang terbaik dalam Alkitab yang Tuhan mau kita lakukan, kita harus praktekkan dalam kehidupan kita adalah kata agathos. Yang terbaik dalam standarnya Tuhan. Yang terbaik menurut kita belum terbaik menurut Tuhan. Tapi yang terbaik dalam standar Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Jadi Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Ketika Tuhan mengutus anak yang tunggal, Yesus Kristus ke dunia ini menjadi manusia, dialah firman, dialah logos itu, dialah firman yang sudah ada bersama-sama dengan Bapa di surga, di dalam kekekalan. Datang turun ke dunia menjadi manusia. Karena kasih Tuhan turun dari tahta surga ke dunia itu bukan suatu pekerjaan yang mudah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi itu dikerjakan, dilakukan oleh Yesus karena Yesus Tuhan mengasihi saudara dan saya. Sesungguhnya kita tidak layak untuk dikasihi karena manusia semuanya melakukan pelanggaran, kejahatan, dosa. Tetapi kasih Tuhanlah yang mendorong sehingga Dia harus datang ke dunia ini di dalam pribadi yang mulia yang agung adalah Yesus Kristus Tuhan kita ini. Karena kasih Tuhan, biasanya kalau untuk manusia yang kalau sudah ada di zona nyaman, ya, punya jabatan, punya harta, keuangan, yang lain semuanya, lalu kalau mau disuruh turun menjadi orang miskin, itu susah, itu sulit, tidak mau. Kalau udah terbiasa di tempat yang nyaman untuk pribadinya, satu pelayanan dipindahkan ke tempat yang kurang nyaman, mungkin jauh ke pedalaman pegunungan, ke Papua sana, kemungkinan dia tidak mau. Mengapa? Karena turun dari kota ke gunung. Yang ada dari gunung turun ke kota, tidak mudah, Pak Ibu kasih Tuhan. Itulah manusia. Tetapi kita melihat bahwa Yesus yang luar biasa datang ke tengah-tengah dunia yang jahat ini, yang penuh dengan dosa, penuh dengan kemunafikan. Kejahatan semakin merajalela, bukan saja zamannya Alkitab, tapi zaman sekarang ini terjadi. Mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, Dia yang telah rela taat mati di kayu salib. Dia melakukan itu untuk apa? Untuk menebus saudara saya dari segala perbuatan jahat kita, supaya kita diselamatkan. Bukan saja itu, tapi juga merancang sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Bukan hari ini saja, tapi hari, besok, esok, dan untuk selama-lamanya Tuhan persiapkan yang terbaik buat kita. Jadi persembahan yang terbaik dari Tuhan itu adalah mengutus anak yang tunggal, Yesus Kristus. Dan tidak ada bandingannya, tidak ada tandingannya. Dan tidak bisa dibandingkan dengan apapun, Bapak Ibu Tuhan. Pengorbanan Yesus itu adalah pemberian yang terbaik. Mari kita lihat bersama-sama. Standar kita dalam perbuatan baik yang menjadi teladan kita adalah Yesus Kristus. Di tengah dunia yang saat ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan kejahatan, tidak mudah untuk berbuat baik, apalagi berbuat baik secara aktif, konsisten, dan kehidupan kita berdampak kepada orang lain. Tidak ada cara yang lain selain daripada cara Kristus yang harus kita teladani. Bapak Ibu kasih Tuhan, orang bisa berbuat baik. Mengapa? Karena ada motivasi. Motivasinya apa? Saya berbuat baik supaya menerima yang baik. Engkau berbuat baik, maka aku pun berbuat baik. Aku berbuat baik karena engkau menguntungkan, maka aku berbuat baik. Ada juga orang berbuat baik supaya rasa dihargai, supaya rasa dihormati, atau supaya derajatnya lebih tinggi, dia harus berbuat baik.
demikian dalam perbuatan baik yang mencerminkan Kristus. Kita sebagai tubuh Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, di dalam perbuatan baik harus beda dengan dunia ini. Menjadi Kristen, berarti kita harus menjadi orang Kristen yang produktif untuk melakukan perbuatan yang baik yang nyata, tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Mungkin kita melihat orang lain jahat, menjahati kita, fitnah, gosip dan yang lain sebagainya. Kita dikatakan hebat kalau kita membalasnya dengan perbuatan baik, bukan membalasnya dengan kejahatan. Karena inilah perintah dari Tuhan Yesus. Ketika orang lain berbuat jahat kepada kita, kita tidak balas dengan kejahatan, tapi dikatakan kita harus mendoakannya, memberkatinya. Bahkan kejahatan dibalas dengan kebaikan. Wow, apa bisa, apa mungkin? Orang kasih Tuhan, kembali kita kepada Alkitab tadi. Saya menyampaikan secara singkat kitab Galatia. Ini mengapa Paulus mengajak, mengingatkan jemaat di Galatia, marilah kita berbuat baik selagi masih ada kesempatan. Apakah mereka pada saat itu tidak berbuat baik? Ini jemaat, orang yang sudah percaya kepada Kristus, orang-orang yang sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib, menjadi anak-anak Allah. Mengapa sebegitu pentingnya Paulus mengatakan marilah kita berbuat baik? Ada apa situasi pada saat itu? Mengapa begitu penting mendesak untuk mengatakan hal itu? Pada saat itu terjadi perpecahan di jemaat Galatia. Perpecahan itu disebabkan yang pertama karena ada tuduhan bahwa kerasulan Paulus itu adalah kerasulan yang palsu. Yang palsu, dituduh, difitnah, dia rasul, bukan rasul yang asli tapi rasul yang palsu. Itu mempengaruhi masuk dalam jemaat. Itu yang pertama, membuat jemaat pada saat itu resah. Lalu yang kedua, ada aturan yang dilegalkan oleh mereka pemaham Taurat, hukum Taurat. Mereka mengajarkan kebaikan, tetapi mereka bukan menjadi pelaku kebaikan, terjadi kemunafikan. Maka dikatakan janganlah hendaknya engkau berbuat baik dengan pura-pura, karena mereka pada saat itu melakukan kebaikan itu dengan pura-pura. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Ini pun mempengaruhi jemaat pada saat itu, sehingga Paulus berkepentingan untuk meyakinkan jemaat Galatia bahwa aku menjadi hamba Tuhan, aku menjadi rasul. Itu benar-benar karena dipilih oleh Tuhan, karena dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Sehingga pada saat itu tidak mudah Bapak Ibu dikasih Tuhan untuk melakukan kebaikan. Bahkan kalau kita baca kitab Galatia secara keseluruhan, Paulus kewalahan menghadapi jemaat di Galatia pada saat itu, karena ada yang percaya dengan berita palsu itu. Paulus mengajarkan di dalam keadaan sulit, perpecahan seperti itu, engkau tetap harus berbuat baik. Saya mengatakan, ketika berjalan segala sesuatu dengan baik, masih menguntungkan kita, masih nyaman dalam kehidupan kita, mudah untuk berbuat baik. Betul tidak? Ketika semua berjalan dengan baik, kita tidak bisa melihat, barangkali belum melihat kekurangan dari orang lain, kita masih melihat kelebihannya. Tapi ketika kita melihat kekurangannya, apakah kita tetap bisa berbuat baik? Di kitab Galatia ini sekasih Tuhan, di ayat sebelumnya itu, Paulus menggambarkan gereja sebagai tubuh Kristus adalah keluarga yang harus saling memperhatikan, yang harus saling membangun satu dengan yang lainnya. Gereja itu bukan hanya sekedar organisasi, melainkan gereja itu adalah organisme yang saling memperhatikan, yang saling melayani, dan saling melengkapi
dan juga saling memotivasi untuk apa? Mewujudkan pembangunan tubuh Kristus yang utuh sehingga menuju kepada kesempurnaan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, alasan kita untuk melakukan perbuatan baik pertama tadi karena kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Yang kedua karena perintah Tuhan. Penting untuk dipahami Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam melakukan perbuatan baik bukan tujuan untuk masuk surga. Sekali lagi, kita berbuat baik bukan tujuan untuk masuk surga. Tapi perbuatan baik yang kita kerjakan, yang kita lakukan, karena kita sudah menjadi bagian dari kehidupan yang sudah dipercayakan Tuhan, yaitu masuk dalam kehidupan yang kekal. Artinya kita masuk surga dalam keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita karena anugerah, karena kasih karunia Tuhan. Selama kita hidup di dunia ini harus berbuat baik. Amin. Tadi yang sudah dibacakan di pengantar Efesus 2 ayat 10, kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kita diciptakan untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Diciptakan dulu, artinya lahir baru yang dikerjakan oleh Tuhan. Maka setiap orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah memperoleh keselamatan dari Tuhan, maka harus melakukan perbuatan baik seperti dikatakan dalam kitab Filipi, kerjakanlah keselamatanmu. Ini seringkali salah tafsirkan. Mengerjakan keselamatan untuk memperoleh keselamatan, tidak. Baca secara keseluruhan ayat itu. Artinya kita sudah memperoleh keselamatan, maka kita harus berbuat baik. Maka kita berbuat baik bukan untuk mencapai keselamatan, tapi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita hidup kudus, kita hidup suci, kita hidup berbuat baik, kita beramal, kita beribadah, kita kasih persembahan. Semuanya kita lakukan itu bukan untuk mencapai keselamatan, tetapi merupakan ketaatan kita kepada Tuhan. Harus dikerjakan, harus dilakukan. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, Paulus mengajarkan kepada kita kasih Tuhan bahwa berbuat baik itu di ayat di pasal 6 ini, kita menabur kebaikan, kita mengerjakan, melakukan itu bukan hanya sementara, tapi selagi masih ada kesempatan. Mengapa dikatakan jangan jemu-jemu di ayat 9? Perhatikan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan kita berjemu-jemu. Berarti ada pada satu jemaat di Galatia ini jemu berbuat baik, artinya tidak punya semangat lagi untuk berbuat baik. Tujuannya Paulus supaya bertahan, teruslah kerjakan perbuatan baik dalam segala situasi, dalam kondisi apapun, teruslah berbuat baik. Ketika orang lain tidak berbuat baik, tetaplah berbuat baik, tetaplah menabur kebaikan. Ada kata jemu di situ, kalau dilihat dalam bahasa pengertian aslinya, menjadi jemu atau menjadi lemah. Kata jemu di situ artinya menjadi lelah, merasa habis, tawar hati, lelah berbuat baik, rasanya sudah tidak mungkin lagi berbuat baik, habis sudah, atau tawar hati berbuat baik. Itu kata jemu. Sedangkan kata lemah lebih tepatnya orang yang menyerah, berhenti, kehilangan harapan. Ngapain lagi berbuat baik? Apalagi kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi Paulus mengatakan tetaplah bertahan untuk melakukan perbuatan baik. Mengapa? Saya katakan tadi, di jemaat di Galatia itu terjadi perpecahan. Itu bisa dibaca di Galatia yang pasal 5. Kalau kita perhatikan kata-kata kalimat di Galatia 5 ini, ada kalimat yang mengatakan saling menggigit, saling menelan, saling membinasakan, saling menentang, dan saling mendengki. Nah, inilah yang kondisi yang terjadi di jemaat Galatia. Saya pikir juga tidak ada bedanya kadang-kadang di jemaat gereja Tuhan pun sekarang ini ada orang-orang seperti itu. Ya. Yaitu saling menggigit, saling menelan, saling membinasakan, saling menentang, saling mendengki, mengerikan. Saya bisa melihat, saya sebagai gembala sidang dari tahun
tahun 2000 ya, saya melihat ternyata jemaat itu tidak semua seperti yang kita harapkan, seperti yang Tuhan harapkan. Masih ada kepahitan, masih ada dendam, masih ada sakit hati satu sama lain, masih ada menyimpan kebencian. Bahkan di antara pengurus pun, di antara singer pun, di antara WL dengan semua pemain musik pun ada sesuatu yang disimpan. Dendam, tidak suka dan yang lain sebagainya. Tapi bisa loh bersama-sama melayani di depan. Biasanya tercermin dari ekspresi wajahnya. Dia hanya bernyanyi tanpa menikmati. Saya pernah menangani dua ibu dalam satu pelayanan, karena saya dengar ibu ini berantem terus dua-duanya di luar, bahkan di gereja udah cukup lama tidak omongan satu sama lain. Lalu saya panggil setelah selesai ibadah, dua-dua ibu ini suruh duduk, suaminya nggak usah ikut duduk, di belakang turun. Ayo, saya kasih kesempatan masing-masing. Kenapa? Apa yang membuat ibu kecewa dan sakit hati dengan ibu ini? Saya berikan kesempatan satu persatu. Yang ibu A dulu, dia ngomong. Saya bilang, ibu diam, dengar. Ya, nanti ada kesempatannya. Nah, ibu ini baru 3 kata, 4 kata sudah ngerocos. Dia belum ngomong. Bu, tolong dengar. Nanti ada gilirannya ibu. Saya ngomong terus, saya tidak akan pernah mengampuni dia. Sampai ke liang kubur pun saya tidak akan pernah mengampuni dia. Sampai mati pun saya tidak pernah mengampuni dia. Waduh, saya kaget. Nah, ngomong semua kesalahan, kekurangannya, seolah-olah dia tidak punya kekurangan. Akhirnya ibu ini tidak kuat untuk mendengar. Dia tinggalkan kami. Dia pergi sambil ngoceh, marah dengan kencang. Pak Pendeta, sama saya pun tidak akan pernah mengampuni dia sampai ke liang kubur. Luar biasa. Ibu jangan pergi dulu, di sini dulu. Tidak mungkin, karena saya sudah sangat sakit hati dan dendam. Dia tetap pergi. Sampai akhirnya orang itu keluar dari gereja. Saya kunjungi ke tempat, karena pedagang kaki 5. Mengapa nggak pernah datang ke gereja? Saya akan datang ke gereja kalau orang itu tidak ada di gereja. Gak mungkin saya usir kan? Masih ada nggak Pak ibu itu di gereja? Masih ada? Ya udah Pak, saya datang ke gereja. Begitu dendamnya luar biasa. Saudaranya, hanya persoalan apa? Kecemburuan. Jadi suami memberikan pertolongan pada saat membutuhkan pertolongan kepada ibu ini yang bukan istrinya, jemaat kita, tapi tidak diberitahu kepada istrinya. Lalu di gereja ditemui istrinya, Bu, terima kasih ya untuk pertolongannya. Ya. Pertolongan apa? Kemarin suami ibu menolong saya dalam hal ini. Kaget itu. Kok udah bicara suaminya kepadanya kalau bisa menolong orang lain? Hanya karena perkara itu berarti sudah dituduh kalian berselingkuh dan yang lain sebagainya. Belum dicari berita yang sesungguhnya, informasi sesungguhnya mengapa itu bisa terjadi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak mudah mendamaikan orang yang masih ada dendam sakit hati di dalam kehidupan. Dikotbahin sekalipun Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama. Luar biasa. Jadi di ayat firman Tuhan sudah kita baca ini, di ayat pertama sampai ke 6, itulah perbuatan baik yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Lalu di ayat ke-7 sampai ke-9, itu adalah hasil ketika kita berbuat baik atau dampak ketika kita berbuat baik. Di ayat 10 itulah perintah untuk melakukan perbuatan baik. Kembali kita kepada ayat yang pertama tadi Bapak Ibu perhatikan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut
sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Perhatikan, ada kata, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran. Ini bicara kepada siapa? Jemaat Galatia. Artinya apa? Jemaat di Galatia masih melakukan pelanggaran. Berarti masih ada satu kebiasaan yang dilakukan oleh jemaat, melakukan namanya pelanggaran. Dan pelanggaran itu melukai hati Tuhan, karena itu dosa. Kita tidak tahu pelanggaran apa yang dilakukan oleh jemaat di Galatia pada saat itu. Yang pasti adalah pelanggaran. Mereka mulai bosan, tidak mau lagi, sudah jenuh berbuat baik. Sudah jenuh untuk berbuat baik. Mari dikatakan itu ketika kita berbuat baik, perhatikan yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mengapa kita harus berbuat baik? Berarti kita sedang menggenapi hukum Kristus. Dikatakan dalam kitab Matius, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang pertama dan utama. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti mengasihimu dirimu sendiri. Jadi perbuatan baik itu adalah kita sedang melakukan hukum Kristus. Terus sebabnya dikatakan kasih kita berbeda dengan kasih dunia, karena kasih kita adalah kasih mencerminkan Kristus. Mari kita melihat, ada 3 hal yang harus kita lakukan di dalam perbuatan baik Bapak Ibu kasih Tuhan. Mari kita perhatikan perbuatan yang apa saja yang harus kita lakukan agar kehidupan kita mencerminkan Kristus. Yang pertama, hal yang pertama adalah di ayat ini dikatakan di sini, kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu kepada jalan yang benar dan remah lembut. Yang pertama, perbuatan baik yang harus kita lakukan, menegur sesama jemaat dengan lemah lembut. Apa? Menegur jemaat yang melakukan pelanggaran dengan lemah lembut. Wow. Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak semua orang mau ditegur. Kadang-kadang kalau ditegur dengan kesalahan yang dilakukan, dia bisa membelah diri. Kamu sok suci aja, kok kudus aja. Kamu jangan suka berbohong ya. Memang yuk, gak pernah berbohong. Kamu harus sabar dong menghadapi dia. Ya sabar aja tuh. Jangan terlambat datang ke gereja ya. Memang yuk gak pernah terlambat datang ke gereja. Ya. Kemarin kenapa gak datang doa? Kenapa gak datang persiapan? Ya kan? Alah, ke situ aja pernah terlambat. Siapa? Orang seperti ini apa mungkin berubah? Sulit. Dia bukan menerima teguran itu, dia tidak sadar dan mengubah kehidupannya. Harus dikatakan, oh iya ya, terima kasih engkau menegur saya, mengingatkan saya. Jarang. Kalau ada yang seperti itu berarti sudah dewasa. Ya, korupsi itu dosa loh. Jangan lakukan. Emang you gak pernah korupsi? Bela diri lagi. Ya kan? Judi online itu dosa loh. Alah. Nanti juga kamu juga melakukan hal yang sama. Jadi setiap pelanggaran yang kita tegur, dia balik justru menyerang kita. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Kadang-kadang anak juga begitu. Kalau kita nasihati, kita tegur, nah, mesti rajin belajar ya, supaya kamu bisa mencapai cita-citamu. Memang bapak dulu rajin belajar. Nah, jangan nyontek ya kalau di sekolah. Alah, papi juga dulu nyontek. Ini anak kurang ajar ini. Mungkin situasi seperti itu keadaan banyak manusia sekarang ini.
Mudah-mudahan tidak ada KRI Bukit Sion. Amin. Jadi ketika kita mendengar, melihat orang lain melakukan pelanggaran, jangan kita biarkan. Kita harus menegur. Bukan kalau pendeta pun tidak berani menegur orang tertentu yang hadir di gereja, karena orang itu orang dermawan, banyak menolong di gereja, persembahannya besar, persepuluhannya rajin, padahal itu semua dilakukan berhasil kejahatan di luar sana. Nah, yang ada adalah dielus-elus, diberikan tempat yang terbaik, dihormati, dihargai. Mengapa kalau ditegur dosanya nanti persembahannya berhenti? Tapi tidak di tempat ini. Amin. Tetap harus tegur. Tentu jangan ketegur di mimbar dulu, apalagi sebut nama. Panggil aja empat mata, kita tegur. Karena tidak semua orang dosanya, pelanggarannya, ia ditegur di depan orang, dia mau. Mengapa? Karena harga diri. Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam segala situasi apapun, kita harus menempatkan diri untuk hadir menegur orang lain. Dengan cara apa? Ini penting. Jangan dengan cara marah-marah, teriak-teriak, tidak menyelesaikan. Boleh marah nggak? Boleh marah. Marah kita bukan marah yang disertai dengan unsur dendam, sakit hati. Marah kita adalah marah yang untuk membangun. Boleh marah, boleh. Jadi kalau dikatakan di sini dengan cara apa? Lemah lembut. Apa itu lemah lembut? Kata bahasa Yunani praus, berarti jinak. Bagaimana cara kita menjinakkan orang lain? Ini kayaknya jenis binatang jinak gitu ya. Ya, supaya dia akhirnya kembali ke bertobat dan jadi kembali ke jalan yang benar. Itu tadi dikatakan supaya kembali ke jalan yang benar. Tadi melakukan pelanggaran, kita tuntun dia kembali ke jalan yang benar dengan roh yang lemah lembut. Lemah lembut itu berarti kita juga harus menguasai diri. Sabar. Jadi kata orang-orang lain yang menjongkelkan, yang mengangkali membuat satu kesalahan pelanggaran, bahkan mungkin merusak persekutuan, sudah menjadi batu sandungan dengan orang lain. Kita tegur satu kali, dua kali nggak berubah, yang ketiga kali juga nggak berubah, bahkan bisa memancing emosi kita, amarah kita. Bahkan saya pernah begitu, tidak kontrol diri, dan jadi hamba Tuhan. Wah, keluar kata, jadi kata apa? Kata yang kalau katakan dalam Alkitab di kitab Efesus pasal keempat itu kata-kata binatang. Wow. Ada kan orang Batak betul. Kalau anaknya nakal, kamu ini anak siapa kamu? Kayaknya kamu anak bodat tau. Tahu bodat? Monyet. Untung aja anaknya, kalau anaknya bilang begini, kalau aku anak bodat berarti bapaknya siapa? Monyet juga. Kalau sampai berani anak mengatakan begitu, aku anak monyet, berarti bapaknya monyet juga. Barangkali bapaknya akan marah dan tampar. Kurang ajar, bapak juga kurang ajar. Hati-hati dengan perkataan kita, hati-hati dengan ucapan kita. Maka Paulus mengingatkan jemaat Efesus, perkataan kita itulah perkataan yang membangun. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, menegur dengan lemah lembut berarti kita sabar, penguasai diri. Ini diperingatkan oleh Paulus dengan roh lemah lembut sambil menjaga dirimu. Menjaga diri kita supaya kita jangan juga menjadi orang yang emosional, yang menjadi marah, bahkan seperti dia yang kita tegur. Kadang-kadang ketika kita menegur orang lain, Bapak benar dia melakukan itu, tetapi kita juga melakukan hal yang sama, lalu dia membela diri, kita pun malu dengan Tuhan. Maka menegur sesuatu yang kita tidak lakukan, kita nggak punya kuasa. Tapi menegur sesuatu yang kita lakukan, kita punya kuasa. Karena apa? Karena kita lakukan. Kita lakukan, kita kerjakan.
Ini yang pertama. Mari kita, seorang suami ketika istri melakukan kesalahan, pelanggaran, kita laki-laki ya harus lebih menggunakan hati bukan pikiran. Ya, kasih Tuhan, tidak ada yang sempurna dalam keluarga. Suami punya kelemahan, punya kekuatan. Demikian juga istri punya kelemahan, punya kekuatan. Semuanya dipersatukan dalam satu keluarga. Akan melihat itu bukan pada saat pacaran, tetapi pada saat sudah bersama-sama dalam satu keluarga. Saya orang Batak, istri saya orang Jawa. Tidak mudah Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya 5 tahun menyesuaikan diri. Karena dengan suara keras satu kali berbilang marah. Mungkin karena terbiasa ya teriak-teriak di gunung, dan yang lain sebagainya, jadi pengaruh pada kasih Tuhan. Seperti Metro ini itu kan. Kan teriak-teriak. Grogo, itu teriak-teriak. Padahal sebenarnya bukan marah, tapi sudah dikatakan marah. Gitu aja kamu marah katanya. Padahal itu marah. Sehingga saya belajar untuk apa? Kalau kadang-kadang membela diri itu bukan marah, ya kan? Nah ini marah lagi kan? Bukan memang orang Batak itu dari sononya udah seperti itu. Itulah karakter yang baik katanya. Saya harus belajar menahan diri. Sehingga belajarlah untuk ngomong dengan lemah lembut. Maka berbeda saudara kasih Tuhan. Orang sudah diubah oleh Tuhan itu, ya, ketika ketemu dengan orang akan bilang saya orang Jawa. Saya bilang Jawa dari mana? Saya ini bukan Mas Jawa, Mas Medan. Ya, tapi setelah khotbah, oh benar dia orang Batak. Kedengaran dari logatnya. Tapi kalau ngomong sehari-hari, siapapun datang ke tamu, selalu mengatakan, Bapak orang Batak. Oh iya, kok nggak ada tampang Batak, ngomong pun enggak katanya. Malah terbalik, istri saya dibilang orang Batak. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, artinya apa dikasih Tuhan? Kita belajar terus. Kalau menurut orang lain itu menyakiti, maka kita harus belajar untuk jangan mengatakan yang demikian, sekalipun menurut kita baik. Wow. Ini yang pertama, kasih Tuhan. Dan yang kedua, mari kita perhatikan. Jadi yang pertama tadi, perbuatan baik yang kita lakukan, kita harus menegur sesama umat Tuhan, sesama tubuh Kristus ketika dia melakukan pelanggaran, kesalahan apapun dengan roh lemah lembut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita lihat bersama-sama di ayat kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kata kuncinya bertolong-tolonganlah. Artinya apa? Saling menanggung beban sesama orang percaya. Saling menanggung beban sesama orang percaya. Jadi Paulus menyebutkan di sini hukum Kristus yang harus dipenuhi oleh setiap orang percaya, yaitu saling menanggung beban. Dengan menanggung beban sesamanya. Di ayat ketiga, hidup kita berarti. Perhatikan ayat ketiga. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri. Saya nggak situ. Kalau kita tidak melakukan perbuatan baik, maka hidup kita tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Atau kita berbuat baik karena untuk kepentingan kita sendiri, supaya kita dihargai, supaya kita dihormati, membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan kita, juga tidak ada artinya dalam standar hukum Kristus. Jadi kita berbuat baik karena itu memang sifat yang diturunkan oleh Kristus kepada kita. Kita baca nanti dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan, ketika Tuhan mengaruniakan kepada kita Roh Kudus, dan pada saat yang sama juga mengaruniakan kepada kita kasih. Dalam kasih itu ada kebaikan. Jadi di sini Paulus menasihati jemaat Tuhan supaya saling menanggung beban. Ia sedang mengingatkan mereka supaya mereka jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Tetaplah bertahan berbuat baik. Sekarang
dalam situasi kondisi yang pada saat itu terjadi perpecahan antara jemaat, tetaplah berbuat baik. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada dua aspek dasar yang terkait dengan menanggung beban. Yang pertama, supaya kita bisa bedakan perbuatan baik yang kita kerjakan, kita lakukan dengan orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang kedua, aspek yang pertama itu adalah tujuan. Apa tujuan kita untuk berbuat baik? Dan bagaimana sikap kita dalam berbuat baik, itu yang kedua. Kita menanggung beban bertujuan untuk apa? Untuk kebaikan orang yang kita tolong. Perhatikan, untuk kebaikan untuk orang yang kita tolong. Di jemaat ini tentunya punya beban masing-masing yang berbeda, ya, punya persoalan masalah yang berbeda. Tadi pagi saya baru diingatkan oleh istri, atur waktumu untuk berkunjung kepada jemaah. Mengapa dia tidak datang? Barangkali dalam keluarga itu sedang ada beban, sedang ada persoalan, ada masalah. Ya, saya akan atur waktu. Ya, ketika jemaat sudah 2 kali, 3 kali tidak hadir, berarti ada sesuatu itu. Nah, saya pernah mengunjungi jemaat Bapak Ibu kasih Tuhan. Baru di depan saja, dia kebetulan punya warung. Saya lihat kok ada pertengkaran. Saya dengar gitu, satu yang laki yang suaranya lebih keras, dan istri lagi berantem, kata-kata yang kasar terus sudah keluar. Waduh, itu perang, benar-benar perang. Bahkan sampai didengar oleh tetangga. Anaknya keluar melihat saya, Pak Pendeta datang, Pak Pendeta datang. Ketika dia mendekat, anaknya teriak, Pak Pendeta datang. Langsung sepi, pertengkaran terhenti. Sunyi senyap karena Pak Pendeta datang. Ketika saya masuk, artinya mereka tidak tahu kalau saya mendengarkan suara tadi teriak-teriak itu. Mulai senyum, Pak Pendeta, selalu Pak Pendeta. Wah, senyumnya ramahnya luar biasa. Bapak Ibu kasih Tuhan, silakan Pak Pendeta duduk. Tapi senyumnya seperti yang dipaksakan karena suasana hati yang baru gundah gulana, sakit hati. Duduk, suaminya ke belakang duduk, mungkin mau cuci muka dan yang kasih itu kan dia tidak tahu. Akhirnya muncul, datang lagi depan, duduk. Kita bicara, ngobrol. Ada apa sebenarnya? Tadi saya dengar sepertinya ada suara yang kencang-kencang. Oh, enggak apa-apa, Pendeta itu udah biasa. Udah biasa. Masa biasa seperti itu? Saya bilang, ada apa? Ayo, ya kita bicara masing-masing. Saya berikan kesempatan dulu bicara untuk istri. Ya, suami dengar baik-baik. Saya bilang, suami dengar baik-baik. Nanti ada gilirannya. Wah, sampaikan semua kebenciannya, kepahitannya, sakit hatinya, dendamnya terhadap suaminya. Padahal suami istri dalam keluarga. Sempat ini suami, Pak tidak seperti itu Pak. Bapak nanti waktunya ada. Ya, sudah Bu, dia sambil menangis, ngomong dan yang lain sebagainya. Sebenarnya saya mau cerai saja Pak, saya tidak kuat lagi dengan orang ini Pak. Udah punya 2 anak. Saya sudah tidak kuat Pak. Apalagi saya sering ditampar. Saya pernah dilempar dengan sepatu dan yang lain sebagainya Pak. Tapi saya ceritakan semuanya. Saya sudah tidak kuat, rasanya tidak kuat. Dah, sudah selesai? Belum sih Pak, masih banyak. Dah, sekarang kasih waktu untuk Bapak ya ngomong. Ibu dengar. Oke. Mulai Bapaknya. Sebenarnya bukan seperti itu Pak. Seperti ini Pak, saya udah kerja keras Pak. Ya, kadang sampai malam saya bekerja untuk mencari uang. Tapi katanya masih kurang. Itu kan kemampuan saya kan di situ Pak. Selain saya berdagang, saya juga udah jualan koran pagi-pagi Pak. Saya sudah bangun jam 5 pagi untuk mencari koran dan keliling dari ke rumah-rumah dan kepada pelanggan. Lalu nanti setelah itu saya harus menjaga warung. Jadi dituntut saya harus lebih seperti yang dia mau, padahal saya sudah berusaha. Saya emosi, saya marah, saya lempar. Waduh, nggak bertengkar. Suaminya bilang, istrinya bilang, Pak, itu sebenarnya saya mau perkarakan kepada polisi.
perkara kepada polisi. Ini penganiayaan katanya begitu. Tidak. Kita selesaikan di dalam Tuhan, di dalam kasih Tuhan. Jadi mencarahkan mereka sampai berdamai, sampai berdoa, saling menerima satu sama lainnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam rumah tangga, dalam keluarga, saya katakan tadi ada kekurangan, ada kelebihan, ada kekuatan, ada kelemahan. Bagaimana kita menyikapi ini? Ketika kita menolong suami, menolong istri, menolong anak-anak lain, menolong sesama jemaat, melakukan suatu pelanggaran, apapun itu, mari kita lakukan dengan tujuan ingin menolongnya keluar dari beban itu. Bukan saja itu kasih Tuhan. Ketika ada orang berkekurangan datang kepada kita, jangan kita bilang begini, engkau berkekurangan, aku juga berkekurangan. Bapak Ibu menjadi gembala itu gak mudah Bapak Ibu. Ya, kita lagi berdoa pujian penyembahan sekitar jam 5:30 dengan istri. Oh puji Tuhan, bersyukur kasih Tuhan. Tok. Siapa pagi-pagi ini? Kau sudah datang. Ya, kita lagi berdoa. Tok. Shalom. Yang udah buka pintu dulu, kita buka pintu. Yang hadir siapa? Jemaat. Oh ya silakan ibu, silakan. Kebetulan kita lagi berdoa. Pak, boleh nggak saya langsung bicara? Mau bicara apa? Gini Pak Pendeta, ini kan lagi musim hujan. Saya tahu kerjaannya dia adalah keliling untuk jualan binatang-binatang kecil, apa yang kayak tikus, apa itu namanya, saya lupa itu namanya, itu kan dari bawah, dan juga mainan-mainan yang lain, gitu kan. Nah malam hari taruh di belakang rumahnya, mereka tertidur semua, harusnya dipindahin masuk ke dalam. Mereka tertidur semua, semuanya mati dan basah. Dia tidak punya modal. Pagi-pagi sekali dia datang, karena dia harus berdagang. Iya, kami punya dagangan basah dan semuanya mati. Karena dia sekolah jualan itu di depan sekolah SD, gitu kan. Nah, ataupun TK. Waduh. Dia tanya, ada uang kan? Ada lihat dulu. Waduh, ini untuk alokasi untuk kesana ini. Tapi bagaimana? Ya udahlah, kasih aja. Pasti Tuhan buka jalan, Tuhan pasti berkati. Udah kasih aja. Butuh modal, belajar untuk ngasih di dalam kekurangan. Kasih Tuhan, seperti sobatnya bisa dagang. Tapi orang ini Bapak Ibu kasih Tuhan tidak pernah berhenti datang, selalu datang. Karena sekali dikasih, dipikirnya akan dikasih terus. Karena kalau dikasih, ya udah Pak, kalau enggak pinjam saja, dipinjamin juga. Nanti menjelang pas Lebaran itu, biasanya pas mau hari terakhir Lebaran itu ramai sekali pembeli Pak. Nanti di situ akan saya kembalikan malamnya nanti sebelum saya setelah tutup dagang, saya akan datang Pak untuk menggantikannya. Tunggu nggak datang, malah nggak datang ke gereja, nggak ibadah. Dipikir kita sebenarnya nggak usah ditagi, nggak perlu, ya udahlah Tuhan memberkati dia dengan cara seperti itu. Tapi nggak datang. Nggak datang karena malu, nggak bisa bayar utang. Suatu saat saya ke gereja, di depan saya duduk. Karena di gereja kita itu lantai 2, bukan hanya kita yang ibadah, ada gereja lain juga yang ibadah. Saya duduk depan, ada kaca. Dari kalau orang lewat bisa kelihatan naik ke atas. Nah, saya duduk, dia ngapain nih? Saya keluar, Pak, mau ibadah Pak, ibadah di mana? Di atas. Bukan ada ibadah di kita, nggak apa-apa sih Bapak kalau mau tetap mencari berkat rohani, kenapa Bapak harus ibadah di situ lagi? Nggak mungkin silakan, pulang, kamu berjamaah di situ, pulang. Nggak mungkin seperti itu kan? Oke, dia tetap, oh ya udah silakan. Punya selidik ternyata gembalanya juga meminjamkan uang 500.000. Sehingga dia merasa nggak enak kalau nggak datang ke gereja. Wow, model-model seperti ini masih ada di jemaat Bapak-Ibu Tuhan, tapi di sini nggak ada. Amin. Saya harus menolong dia dengan tujuan supaya dia berubah kembali kepada jalan yang benar. Lalu dikatakan tadi selain tujuan, yaitu adalah sikap.
Jadi orang Kristen yang menolong sesamanya yang sedang terjatuh bukan supaya kelihatannya kita lebih baik, lebih terhormat, tapi tujuan supaya mereka yang terjatuh kembali kepada jalan benar. Kita menanggung beban mereka dengan sikap yang tulus, dengan dikatakan tadi, dengan roh lemah lembut, bukan dengan kesombongan, bukan dengan niat yang bulus, supaya dihargai dan dihormati Bapak Ibu kasih Tuhan. Umat Allah diperintahkan di ayat kedua tadi untuk bertolong-tolongan menanggung beban sesama orang percaya. Bukan berarti mengambil tanggung jawabnya, tidak. Tidak. Dia punya tanggung jawab sendiri, Alkitab katakan begitu. Tapi kita punya tanggung jawab untuk menolongnya. Kata beban di ayat kedua yang tadi kita baca itu, karena saudara kata Yunani, baros. Baros itu berarti beban yang berat. Berarti dia punya beban yang berat. Kita harus tolong supaya beban yang berat itu menjadi ringan. Dia bisa tertolong. Dia butuh pertolongan, maka kita orang yang sudah diberkati atau diberkati atau yang lebih rohani, yang lebih dewasa, kita harus tolong, kita harus bantu. Ada kata tanggungan di ayat kelima itu, tanggungan. Kata Yunani portion. Portion itu artinya beban, muatan. Kita harus peduli, bukan hanya simpati tapi juga empati, mengambil bagian. Seperti kalau kata portion itu istilah yang diambil oleh Paulus, yaitu istilah militer, yaitu ransel prajurit. Kalau setiap prajurit kan dia bertanggung jawab untuk membawa ransel masing-masing seberat apapun itu. Tapi ketika dia kondisi bawa ranselnya, pada saat dia terluka, pada saat dia tidak mampu berjalan, maka tentara yang lain harus berkepentingan, harus peduli untuk menolongnya, untuk menyelamatkannya. Jangan sampai tewas, jangan sampai mati di sini. Itulah istilah yang digunakan oleh Paulus. Jadi jangan sampai dia mati rohani, jangan sampai dia tinggalkan ibadah, tinggalkan gereja, apalagi tinggalkan Kristus. Kita harus peduli, ikut bawa ranselnya, membawa bebannya, supaya dia menjadi ringan, dia tertolong. Ini yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Bertolong-tolongan atau saling menolong satu jemaat yang lain. Kita harus peduli. Jangan kita datang gereja, datang, duduk, dengar, diam, pulang. Maka di gereja yang saya lakukan itu setiap hari Minggu setelah ibadah kita ada fellowship. Ya, fellowshipnya apa? Minggu pertama makan bersama-sama. Tujuannya bukan untuk makan itu, tapi melalui makan itu kita bisa ngobrol satu sama lain. Saya katakan kepada hamba Tuhan, harus mulai jangan kumpul-kumpul hanya yang bertuhan. Ayo ngomong dengan si A, si B, si C dan yang lain. Minggu kedua, ketiga, keempat itu minum kopi dan ada snack-snacknya. Tujuannya bukan makanan itu, bukan snack itu, tapi tujuan supaya bisa berfellowship, bersekutu sama-sama. Jadi satu jam saja, paling lama 1 jam atau setengah jam. Untuk membiasakan, jangan jemaat itu datang, duduk dengan tersenyum, pergi. Terus ngobrol, dan di kesempatan itu kita tahu persoalannya, masalahnya, disampaikan kepada kita sehingga kita mendoakannya. Dan mereka itu ada jemaat yang baru datang. Jangan dibiarkan dia hanya datang, tidak ada ditegur, tidak ada disapa. Ayo datangin, ngobrol. Bapak Ibu kasih Tuhan, tujuannya untuk apa? Supaya kita tahu bebannya apa, masalahnya apa, dan kita berkepentingan untuk menolongnya. Wow, luar biasa. Lalu kita perhatikan di kembali para tempat. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Saudara kasih Tuhan, ketika kita barangkali baru melihat diri kita ini, sudah kita melihat kita ini orang yang sukses, orang yang berhasil, dan segalanya mungkin kita punya, sudah kita merasa nyaman. Jangan berbegah dengan itu, tapi berbegahlah ketika kita peduli kepada orang lain. Amin. Orang yang egois itu, yang hanya memikirkan diri sendiri. Di dalam tubuh Kristus tidak ada orang-orang yang egois. Kita harus seperti Kristus, selalu peduli kepada orang lain. Puji Tuhan, kita masih kembali pada ayat ke-6. Yang ketiga,
ayat ketiga. Di ayat yang ketiga di sini ayat 6. Perbuatan baik apa yang kita lakukan supaya mencerminkan Kristus? Ayat 6 dikatakan, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberitakan pengajaran itu. Perhatikan di sini. Apa maksudnya? Paulus ini menjelaskan ini perihal perbuatan baik, di mana kaitannya di sini adalah kegiatan suatu persekutuan. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan itu berbagi. Sebenarnya kata yang penting persekutuan. Tapi di dalam persekutuan itu ada suatu kegiatan yang biasa dilakukan, yaitu berbagi. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 itu ada kata di sana berbagi. Jadi di dalam satu kekristenan, prinsip untuk berbagi itu adalah menjadi bagian dari kehidupan kita. Prinsip memberkati orang lain itu adalah ciri khas dari orang Kristen. Tapi kita lihat di sini agak berbeda ini, perhatikan. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman. Hari ini Bapak Ibu menerima pengajaran tentang firman. Dari pendeta, dari hamba Tuhan, siapapun yang menyampaikan firman, kita menerima firman itu menjadi kekuatan, teguran, motivasi, bahkan buat iman kita semakin bertumbuh, semakin mencintai Tuhan. Di kalimat berikutnya dikatakan, membagi segala sesuatu yang ada padanya. Membagi segala sesuatu yang ada padanya. Jadi kita berbagi. Berbagi kepada siapa? Berbagi kepada jemaat. Firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini, kita bagikan kepada orang lain. Kita bagikan kepada jemaat. Kalau suami tidak hadir, istri sampaikan kepada suaminya. Kalau suaminya tidak hadir, istri tidak hadir, suami bagi. Berbagi dengan firman yang sudah diterima, yang sudah didengarkan. Bagikan. Inilah perbuatan baik yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Dan kalimat yang berikutnya, perhatikan baik-baik. Ya. Segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran. Berbagi kepada siapa? Bukan saja kepada sama tubuh Kristus, tetapi juga dikatakan yang memberi pengajaran. Siapa yang memberi pengajaran? Paulus memberikan pengajaran. Rasul-rasul memberikan pengajaran. Gereja-gereja sekarang siapa yang memberikan pengajaran? Pendeta, hamba Tuhan, kepala sidang, para penginjil memberikan pengajaran. Jadi hal yang ketiga, berbagi kasih kepada hamba Tuhan. Pak, mana ada di situ hamba Tuhannya? Gak ada kata hamba Tuhan. Kan dikatakan di sini, dengan orang yang memberikan pengajaran. Jadi memberikan pengajaran siapa? Ya hamba Tuhan, betul tidak? Ya hamba Tuhan, Bapak yang kasih Tuhan. Kalau kita merujuk ke perjanjian lama, orang bekerja sebagai imam, itu pekerjaannya sang imam aja di bait Allah, tidak ada pekerjaan yang lain. Lalu dari mana hidupnya? Dari persembahan jemaat. Di sini Paulus bukan mengajarkan Bapak yang kasih Tuhan hanya berbagi sesama jemaat, tapi berbagi juga kepada hamba Tuhan. Bukan juga dia mengatakan aku tidak sebagai hamba Tuhan tidak berbagi, tidak. Kita perhatikan, kalau kita perhatikan nanti dibaca di kitab Korintus, saudara kasih Tuhan pasal yang ke-9, bahwa ketika Paulus mengajarkan itu apa? Bahwa ketika hamba Tuhan melayani, melakukan pemberitaan Injil, mengembalakan, dia punya hak, yaitu haknya apa? Untuk dibagi, untuk diberkati, punya hak. Tapi Paulus, kasus tertentu, dia tidak mempertahankan hak itu. Supaya apa? Supaya Injil jangan sampai terhambat untuk diberitakan. Maka dia bekerja, membuat tenda supaya bisa menghidupi pelayanan, menghidupi dirinya sendiri, bahkan bisa berbagi. Tapi dia mengajarkan jemaat untuk berbagi. Selain engkau berbagi kepada jemaat, berbagilah kepada hamba Tuhan. Inilah hal yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ini berarti kita menanggung beban juga hamba Tuhan, yaitu proses saling memberkati satu sama lain. Pertama tadi sang orang percaya, yang berikut membagi segala sesuatu yang ada padanya adalah proses yang saling antara umat Tuhan dengan hamba Tuhan. Paulus menegaskan dalam hal ini perihal
kewajiban hamba Tuhan, yaitu pengajaran itu menjadi sesuatu kewajiban dari hamba Tuhan. Dan hak hamba Tuhan adalah mendapatkan kasih dari para jemaat ataupun umat Tuhan. Dengan kata lain, bila umat Tuhan sudah menerima pengajaran, maka jemaat berkewajiban memberikan segala sesuatu yang baik, baik secara jasmani maupun rohani, material maupun moral kepada hamba Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan, pelayan Tuhan, ngasih Tuhan memang tidak mudah Bapak Ibu ngasih Tuhan. Karena kalau hamba Tuhan ini sudah berbicara tentang persepuluhan, ini hamba Tuhan ya kepalanya duit ujung-ujungnya duit. Tentu tidak demikian Bapak Ibu. Makanya saya sebagai gembala sidang jarang berkhotbah tentang persepuluhan, karena suka disalah mengerti oleh jemaat. Ya, hanya berdoa, Tuhan utuslah hamba Tuhan ke tempat ini yang berbicara tentang perpuluhan, jangan bukan saya bicara. Ternyata ada hamba Tuhan yang datang berbicara tentang persepuluhan, baru mulai kasih persepuluhan. Bapak kasih Tuhan, saya harus menjadi teladan di dalam hal memberikan persepuluhan. Jangan saya khotbah tentang persepuluhan ataupun tidak khotbah tentang persepuluhan, tapi nggak memberi di persepuluhan. Ya, gabung dengan hasil dari istri, hasil dari suami, gabung dua-duanya dari keluarga persepuluhan. Tidak pernah absen, tidak pernah berhenti untuk memberikan persepuluhan, supaya jemaat juga bisa mengikuti. Mengapa? Karena persepuluhan itu adalah untuk membantu kelancaran pelayanan, operasional pelayanan, untuk memberkati hamba Tuhan. Dan saya sendiri tidak pernah makan dari persepuluhan, tidak pernah menerima persepuluhan. Semua dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan mengatakan persepuluhan itu hanya untuk gembala sidang, hanya untuk hamba Tuhan yang menjadi gembala, saya tidak beda dengan hal itu, tapi adalah untuk pekerjaan Tuhan dikelola kembali dengan satu yang lain, lalu memberkati mereka. Saya katakan wakil gembala sidang Tuhan berkati, pendeta-pendeta yang berkhotbah Tuhan berkati semuanya. Jadi berkati dengan apa yang ada. Bapak yang kasih Tuhan, jadi 3 hal ini yang harus kita lakukan dalam perbuatan baik untuk mencerminkan Kristus. Yang pertama tadi, kita harus menegur sesama kita, tubuh jemaat dengan roh lemah lembut ketika mereka melakukan pelanggaran. Yang kedua, perbuatan baik yang kedua, kita harus bertolong-tolongan menanggung beban sesama anggota jemaat, apapun bebannya. Kita harus peduli, kita harus empati, terus mengambil bagian. Jangan sampai kita cuek hanya mementingkan diri sendiri. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah kita harus berbagi, bukan saja antara jemaat, tapi berbagi dalam pekerjaan Tuhan, hamba Tuhan. Puji Tuhan, Bapak kasih Tuhan. Maka hasilnya, apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Kita menabur kebaikan, kita akan menerima kebaikan. Amin. Kita akan diberkati ketika kita berbuat baik, tidak pernah berhenti berbuat baik. Saya akan akhiri khotbah ini. Perbuatan baik adalah mencerminkan Kristus, yaitu saling menanggung beban sama tubuh Kristus, berbagi segala sesuatu kepada hamba Tuhan yang mengajarkan firman Tuhan, melakukan perbuatan baik, jangan pernah berhenti, lakukanlah itu kepada semua orang. Tetapi prioritaskanlah saudara kita seiman yang ada di dalam tubuh Kristus. Mari kita setia melakukannya. Berbuat baik itu adalah satu anugerah, itu adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan itu. Puji Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bapak kasih Tuhan, kita mengucap syukur buat firman Tuhan sudah dengarkan.